Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Saadah, mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, Prodi PGSD NIM 22488111027. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian belajar. Menurut Slavin 1994 menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Setiap orang itu baik disadari ataupun tidak selalu melaksanakan kegiatan belajar. Dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali selalu diwarnai oleh kegiatan belajar. Misalnya seperti seseorang yang pergi ke sawah. Tiba-tiba melihat seorang petani yang sedang mencangkul di sawah. Kemudian terlintas di dalam otaknya betapa beratnya pekerjaan petani untuk menghasilkan bahan makanan, sehingga muncullah perasaan menghargai hasil jerih payah petani. Itu menunjukkan adanya pengalaman belajar dan juga menghasilkan perubahan perilaku berupa perubahan tindakan berupa menghargai hasil jerih payah petani. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar dan mendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai penerima ilmu atau keterampilan. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi, hakikat belajar dan pembelajaran itu adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan belajar, dengan pembelajaran dan pengalaman belajar, manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada unsur-unsur belajar. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama itu adalah peserta didik, yaitu orang yang melakukan kegiatan belajar atau orang yang menerima pelajaran, sama halnya seperti kita sebagai mahasiswa. Yang kedua, rangsangan atau stimulus. Itu adalah peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik. Beberapa stimulus di sekitar seseorang seperti suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan sebagainya. Peserta didik itu memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati agar dapat belajar optimal. Yang ketiga itu ada memori. Memori itu berisi berbagai kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar. Yang keempat itu ada respon. Respon itu merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. Respon peserta didik ditandai dengan perubahan perilaku atau kinerja pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku belajar. Di sini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama itu perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar itu maksudnya suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya seperti menyadari bahwa pengetahuannya itu bertambah. Yang kedua ada perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Maksudnya di sini perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara kesenambungan dan tidak statis. Suatu perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seseorang anak belajar membaca, ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat membaca menjadi dapat membaca. Perubahan ini akan berlangsung terus sampai kecakapan membacanya menjadi cepat dan lancar. Yang ketiga ada perubahan bersifat positif dan aktif. Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.
Dan perubahan yang bersifat aktif itu berarti bahwa perubahan tidak terjadi karena sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Yang keempat, perubahan bersifat permanen. Misalnya seseorang anak dalam bermain sepeda tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimilikinya, bahkan akan makin berkembang jika terus dilatih. Ciri yang terakhir itu adalah perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan pengetahuan, dan juga sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Contohnya faktor jasmani dan juga faktor psikologi. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan faktor yang ada di luar individu. Contohnya faktor keluarga, sekolah, dan juga faktor masyarakat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama itu faktor kecerdasan. Yang dimaksud dengan kecerdasan itu ialah kemampuan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan pengetahuan, dan juga sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Contohnya faktor jasmani dan juga faktor psikologi. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan faktor yang ada di luar individu. Contohnya faktor keluarga, sekolah, dan juga faktor masyarakat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama itu faktor kecerdasan. Yang dimaksud dengan kecerdasan itu ialah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak, dan juga kemampuan yang dibawa dari lahir. Sedangkan pendidikan tidak dapat meningkatkannya, tetapi hanya dapat mengembangkannya. Yang kedua itu faktor belajar. Faktor belajar itu adalah semua dari segi kegiatan belajar, misalnya kurang memperhatikan terhadap pelajaran dan lain-lain. Yang ketiga itu faktor sikap. Faktor sikap itu yang dimaksud di sini adalah minat. Minat, keterbukaan pikiran, prasangka, atau kesetiaan. Sikap yang positif terhadap pelajaran, merangsang cepatnya kegiatan belajaran. Yang keempat itu ada faktor kegiatan. Faktor kegiatan itu ialah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Yang kelima ada faktor emosi dan sosial. Faktor emosi seperti tidak senang dan rasa suka, dan faktor sosial itu seperti persaingan dan kerjasama. Ada di antara faktor ini yang sifatnya mendorong terjadinya belajar, tetapi ada juga yang menjadi hambatan terhadap belajar efektif. Yang keenam itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ialah keadaan dan suasana tempat seseorang belajar. Selain kenyamanan tempat belajar, hubungan yang kurang serasi dengan teman juga dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Dan faktor yang ketujuh itu faktor guru. Kepribadian guru, hubungan guru dengan siswa, kemampuan guru mengajar, dan perhatian guru terhadap kemampuan siswanya turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Guru dapat menimbulkan semangat belajar yang tinggi dan dapat juga mengendorkan keinginan belajar siswa. Jadi, peran guru itu sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi